Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para siswa, untuk selanjutnya yaitu praktek keagamaan, yang mana praktek keagamaan ini sebelum kita menginjak kepada yang fardu kifayah, yang sunat, tentu kita harus tahu yang wajib dulu. Di antaranya sebelum mengetahui dari sholat, yaitu harus wudhu dulu. Yang pertama yang harus diketahui dari wudhu itu ada syarat-syarat wudhu, fardunya wudhu, juga ada sunatnya wudhu. Sebelum praktek ke wudhu, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya wudhu itu ada 10. Yang pertama Islam, itu yang diwajibkan wudhu, syaratnya satu harus Islam. Kedua tamyiz itu pandai, sudah bisa berpikir. Yang ketiga suci dari haid atau datang bulan. Keempat bersih dari sesuatu itu bisa mencegah datangnya air ke kulit, seperti cat atau sirip ikan, sisik ikan, itu bisa menghalangi, mencegah datangnya air. Yang kelima, di anggotanya wudhu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Seperti apa? Seperti cat air atau gincu atau darah. Yang keenam, tahu akan keparduan wudhu. Jadi harus tahu keparduannya wudhu sebelum kita melaksanakan wudhu. Yang ketujuh, tidak mengiktikadkan yang pardunya wudhu sebagai hal yang sunat. Jadi yang pardu itu harus diiktikadkan pardu, jangan diiktikadkan sunat. Gitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, airnya bersih atau suci. Yang kesembilan, sudah masuk waktunya sholat, itu baru kita bisa melaksanakan wudhu. Yang ke-10, terus menerus bagi orang yang tidak berhenti hadasnya. Jadi tiap waktu harus wudhu, tiap waktu sholat. Jadi untuk orang yang tidak berhenti hadasnya, misalnya, tahu nggak orang yang tidak bisa berhenti hadasnya? Jadi kalau laki-laki misalkan dari kubul itu sering keluar air kencing, nggak berhenti. Jikalau masuk waktu sholat, itu kan wajib sholat, sedangkan itu si air kencing keluar menetes terus. Gimana caranya? Itu yaitu kepunyaannya itu pakai plastik, diikat sama karet, langsung wudhu, sholat. Itu wudhu berlaku untuk satu kali. Kalau perempuan mungkin ada yang namanya softtek. Kalau terus keluar air kan bisa dipakai softtek dulu gitu. Itu bukan, kalau kata Sunda itu yang langgeng hadas. Langgeng hadas itu ya keluar terus menerus gitu, nggak berhenti. Kalau laki-laki ya walaupun itu perih, wayahna gitu, dipakai plastik, diikat sama karet, wudhu langsung sholat. Itu wudhu berlaku untuk satu kali fardu. Gimana kalau misalkan ada orang yang langgeng hadasnya itu, orang yang tidak berhenti hadasnya itu dari dubur terus keluar angin kentut, nggak berhenti, kayak motor nggak berhenti, itu namanya orang yang langgeng hadas. Jadi wudhunya itu langsung wudhu, langsung sholat. Itu wudhu berlaku untuk satu kali fardu. Itu yang namanya disebut orang yang tidak berhenti hadasnya, atau kata bahasa Sunda yang langgeng hadas. Jadi berlakunya wudhu untuk satu kali
fardu. Besok mah bawa itu ya pulpen sama kertas biar ditulis. Jadi yang harus tahu itu kan syarat-syaratnya wudhu dulu. Sebelum doa-doa membasuh, praktek membasuh kan harus tahu syarat-syaratnya dulu. Jadi buat besok mah bawa pulpen sama buku untuk mencatat syarat-syaratnya wudhu. Sekali lagi, syarat-syaratnya wudhu itu ada 10. Satu, Islam. Keduanya tamyiz atau pandai. Jadi udah bisa berpikir. Terus yang ketiga suci dari haid atau datang bulan. Yang keempat bersih dari sesuatu. Yang sesuatu itu bisa mencegah datangnya air ke kulit seperti cat atau sirip ikan, sisik ikan. Yang kelima, di anggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air seperti gincu dan sebagainya. Yang keenam, tahu akan kepaduannya wudhu. Kepaduannya wudhu itu harus tahu mana yang fardu dan mana yang sunat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tidak mengitikadkan fardu wudhu sebagai hal yang sunat. Misalkan seperti berkumur itu sunat. Kalau diitikadkan fardu berarti itu belum memenuhi syarat. Yang kedelapan, airnya bersih atau suci. Yang kesembilan, sudah masuk waktu sholat atau manjing waktu. Yang kesepuluh, terus menerus bagi orang yang tidak berhenti hadasnya, yaitu yang langgeng hadas. Walaupun yang langgeng hadas yang suka kentut nggak bisa berhenti, itu bisa sholat dengan wudhunya berlaku untuk 1 kali sholat. Kalau datang lagi asar ya harus wudhu lagi. Itu syarat-syaratnya wudhu. Terus yang kedua yang harus diketahui adalah fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada berapa? 6. 1, niat. Kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh 2 tangan berserta 2 siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki berserta 2 mata kaki. Oh, matanya enggak tulis. Yang keenam apa? Tertib atau tertib. Itu fardunya wudhu itu juga harus tahu. Nanti cek di YouTube. Sebab menjadi syarat, tahu akan fardunya wudhu itu menjadi syarat untuk melaksanakan wudhu. Terus yang ketiga ada yang disebut sunatnya wudhu. Sunatnya wudhu itu ada berapa? Ada 10. Yang ke-1, baca bismillah di awal wudhu. Yang kedua, membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan. Ya, itu sunatnya. Jadi sebelum kita berwudhu, bismillah, lalu membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan, itu sunatnya. Yang ketiga apa? Berkumur. Yang keempat, menghirup air masuk pada hidung dan mengeluarkannya. Jangan disimpan di dalam ya, harus dikeluarkan lagi. Sebab apa? Bisa engap. Yang kelima, mengusap semua bagian apa? Bagian kepala. Kalau sebagian dari kepala itu wajib, kalau semuanya itu sunat. Nanti ada cara-caranya. Ini harus tahu dulu mana yang disebut syaratnya wudhu, mana yang disebut fardunya wudhu, mana yang disebut sunatnya wudhu. Yang keenam, mengusap semua bagian kuping. Supaya bisa semua kuping itu basah oleh air, itu ada caranya. Nanti kedepannya dipraktekin. Ini untuk mengetahui dulu sunatnya dari wudhu. Yang keenam, mengusap semua bagian kuping, yang baik yang dalamnya atau yang luarnya. Terus yang ketujuh, nyela-nyela jenggot yang tebal.
Kalau kata Sunda nyuai-nyuai. Jadi apa si tangan itu dimasukkan supaya si air sampai pada kulit itu nyela-nyela. Ya di kucak-kucak ya. Terus yang ke-8 nyela-nyela jari tangan dan jari kaki itu sela-selanya harus harus atau di sela-sela gitu. Nanti adalah itunya caranya. Ini untuk mengetahui dulu sunatnya wudhu. Yang ke-9 mendahulukan membasuh tangan dan kaki yang sebelah kanan dari yang kiri. Yang ke-10 terus menerus berserta membasuh dan mengusap 3 kali itu sunatnya. Jadi terus menerus wudhu itu, jangan sampai lagi wudhu dari awal Bismillah terus membasuh telapak tangan ngobrol